Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bayu Robi Mahdapi, mahasiswa unsur non-reguler semester 3 NPM 7420120162. Di sini saya akan mereview pertemuan ke-15 hukum pidana lanjutan tentang perbarengan atau gabungan tindak pidana. Pengertian perbarengan atau gabungan tindak pidana dalam KUHP tidak ditemukan definisinya, tetapi dari rumusan pasal-pasalnya dapat disimpulkan sebagai berikut. Seseorang dengan satu perbuatan mengakibatkan beberapa aturan pidana dilanggar, atau seseorang dengan beberapa perbuatan mengakibatkan beberapa aturan pidana dilanggar. Adapun pengaturan perbarengan atau gabungan tindak pidana diatur dalam buku 1 KUHP bab 6 pasal 63 sampai 71. Perbarengan peraturan atau konsensus idealis diatur dalam pasal 63 KUHP. Perbuatan berlanjut diatur dalam pasal 64 KUHP. Perbarengan perbuatan diatur dalam pasal 65 sampai dengan 71 KUHP. Konkursus idealis dan konkursus realis adalah bentuk konkursus murni, sedangkan perbuatan berlanjut adalah bentuk konkursus tidak murni. Sistem pemidanaannya, perbarengan peraturan atau konkursus idealis pasal 63 KUHP. Menurut pasal 63 KUHP ayat 1 KUHP digunakan dalam sistem aborsi, yaitu hanya dikenakan atau dijatuhkan pidana pokok terberat. Sistem pemidanaannya seperti ini dinamakan aborsi murni atau hisapan murni, yaitu pidana yang terberat menghisap pidana yang ringan. Dalam konsensus idealis, perbuatan yang dimaksud adalah perbuatan jasmani atau material handling, yaitu perbuatan yang tidak dapat dipisah-pisahkan. Dalam pasal 63 KUHP, aturan yang dilanggar harus berbeda, lebih dari satu aturan pidana, tetapi dalam praktek sering terjadi beberapa perbuatan yang hanya melanggar satu aturan pidana. Terhadap hal ini dipakai pendapat doktrin, yaitu konsensus idealis homogeneus. Perbuatan berlanjut menurut pasal 64 ayat 1 berlaku sistem aborsi, yaitu hanya dikenakan satu aturan pidana saja, dan jika berbeda-beda dikenakan ketentuan yang memuat ancaman hukum pidana pokok yang terberat. Pasal 64 ayat 2 merupakan aturan khusus dalam pemalsuan dan perusakan mata uang. Pasal 64 ayat 3 merupakan ketentuan khusus dalam hal kejahatan-kejahatan ringan yang merupakan perbuatan berlanjut. Menurut MVT, syarat perbuatan berlanjut adalah yang pertama ada niat yang merupakan perbuatan yang terlarang. Di antara perbuatan-perbuatan tersebut dilakukan tidak terlalu lama. Tindak pidana yang dilakukan harus sejenis. Contoh kasus dalam perbuatan handling. Untuk bab yang ketiga tentang perbarengan atau gabungan tindak pidana. Pengaturan perbarengan gabungan tindak pidana diatur dalam buku 1 KUHP bab 6 pasal 63 sampai 71. Perbarengan peraturan konsensus diatur dalam 63 KUHP yang seperti saya tadi bilang yang pertama. Adapun sistem pemidanaannya, perbarengan peraturan atau konsensus idealis pasal 63 KUHP. Menurut pasal 63 KUHP ayat 1 KUHP digunakan sistem aborsi, yaitu hanya dikenakan atau dijatuhkan pidana pokok terberat. Sistem pemidanaan seperti ini dinamakan aborsi murni atau hisapan murni, yaitu pidana yang terberat menghisap pidana yang ringan, ya seperti yang tadi saya bilang. Bab 3 tentang perbarengan gabungan atau gabungan tindak pidana semen loop konkursus. Perbarengan perbuatan atau konsensus realis diatur dalam pasal 65 sampai dengan 71 KUHP. Konsensus realis berupa kejahatan yang diancam pidana pokok sejenis, yaitu terhadap kejahatan pasal 65, yaitu hanya dikenakan satu pidana dengan ketentuan bahwa jumlah pidana maksimum tidak boleh lebih dari maksimum pidananya terberat ditambah sepertiganya. Ya, contohnya melakukan 3 jenis kejahatan yang diancam pidana masing-masing 4 tahun, 5 tahun, dan 9 tahun. Terhadap hal ini pidananya adalah 9 tahun ditambah 1/3 dikali 9 sama dengan 12 tahun. Bab yang keempat tentang pengulangan tindak pidana atau residip part ke-1. Pengulangan tindak pidana residip. Residip adalah seseorang yang melakukan tindak pidana dan telah dijatuhi hukuman pidana dengan suatu putusan atau vonis dari hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ingkrah, kemudian melakukan lagi suatu tindak pidana
Jadi hampir sama dengan konkursus ialis, yaitu melakukan lebih dari satu tindak pidana. Perbedaannya adalah dalam residip telah ada putusan atau vonis hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap yang berupa pemidanaan terhadap tindak pidana sebelumnya. Sedangkan dalam konkursus belum ada putusan atau vonis dari hakim. Residip adalah alasan untuk pemberatan pidana. Pembagian pengulangan atau residip umum, yaitu semua pengulangan terhadap jenis tindakan pidana adapun dan dilakukan dalam waktu kapan saja pengulangan merupakan alasan pemberatan. Jadi, tidak disyaratkan sejenis tindak pidana yang dilakukan maupun tenggang waktu pengulangan. Dengan demikian tidak dikenal daluarsa. Residip atau pengulangan jenis umum ini tidak dikenal dalam KUHP. Yang kedua, residip khusus, yaitu tidak semua jenis pengulangan merupakan alasan pemberatan. Pemberatan pidana hanya dikenakan terhadap pengulangan yang dilakukan terhadap jenis tindak pidana tertentu dan dilakukan dalam tenggang waktu tertentu. Jenis residip ini yang dikenal KUHP. Residip menurut KUHP adalah pengulangan residip tidak diatur secara umum dalam buku 1 KUHP tentang ketentuan umum, tetapi secara khusus untuk tindak pidana tertentu diatur dalam buku 2 dan buku 3 KUHP. Selain itu, KUHP juga mensyaratkan tenggang waktu pengulangan tindak pidana tertentu. Dengan demikian, KUHP menganut sistem residip khusus, artinya pemberatan pidana yang dikenakan pada pengulangan jenis-jenis tindak pidana tertentu saja dan dilakukan pada tenggang waktu tertentu. Residip untuk tindak pidana dapat berlaku untuk kejahatan maupun untuk pelanggaran, yaitu residip kejahatan. Residip kejahatan tertentu sejenis diatur secara tersebar dalam buku 2 KUHP. Itu dalam pasal 137 ayat 2 dan lain-lain. Dalam residip kejahatan sejenis hanya ada 11 jenis kejahatan yang merupakan alasan pemberatan pidana. Adapun syarat-syarat residip adalah yang pertama, kejahatan yang diulang harus sama atau sejenis dengan kejahatan terdahulu. Yang kedua, antara kejahatan yang terdahulu dan kejahatan yang diulang harus sudah ada keputusan hakim yang berupa pemidanaan yang mempunyai kekuatan hukum yang pasti dan tetap. Yang ketiga, pelaku kejahatan dalam menjalankan kejahatan harus merupakan pencaharian atau khusus untuk pasal 22, 16, 303 bis dan 393 syarat itu tidak ada. Yang keempat, pengulangannya dilakukan dalam tenggang waktu tertentu yang disebutkan untuk pasal-pasal. 2 tahun sejak adanya keputusan hakim yang pasti dan tetap. Dan B, yang 5 tahun sejak adanya keputusan hakim yang pasti dan tetap. Tidak mungkin ada residip apabila keputusan hakim tidak berupa pemidanaan, melainkan pembebasan dari segala tuntutan dan pelepasan dari segala tuntutan. Keputusan atau vonis hakim masih dapat merubah dengan adanya upaya-upaya hukum yang berlaku, banding atau kasasi. Keputusan hakim yang berupa penetapan, misalnya keputusan yang menyatakan tidak berwenangnya hakim untuk memeriksa perkara tersebut. Keputusan tentang tidak diterimanya tuntutan jaksa karena terdakwa tidak melakukan kesalahan. Tidak diterimanya perkara karena penuntutannya sudah daluarsa. Yang perlu diperhatikan adalah bahwa saat pengulangan dihitung sejak adanya putusan hakim yang berkekuatan tetap. Jadi tidak disyaratkan apakah jenis pidana yang dijatuhkan oleh hakim sebelumnya dan juga tidak disyaratkan apakah pidana yang dijatuhkan itu sudah dijalankan atau belum, baik untuk sebagian maupun seluruhnya. Pengenaan pemberatan pidana untuk residip kejahatan sejenis ini berbeda-beda, yaitu dapat diberikan pidana tambahan berupa pelanggaran atau pencabutan hak untuk menjalankan mata pencahariannya. Yang kedua, pidananya dapat ditambah sepertiga khusus pasal 216. Yang ketiga, pidana dapat ditambah dilipat 2 kali, yaitu khusus pasal 393, yaitu dari 4 bulan 2 minggu menjadi 9 bulan penjara. Adapun yang bab 4 tentang perbedaan pengulangan tindak pidana residip part kedua, residip kejahatan-kejahatan tertentu termasuk kelompok jenis hanya diatur dalam 3 pasal, yaitu pasal 486, 487, 488 KUHP. Adapun syarat-syaratnya adalah kejahatan yang diulang harus termasuk dalam satu kelompok dengan kejahatan yang pertama atau terdahulu. Kelompok jenis kejahatan termasuk adalah sekelompok jenis kejahatan pasal 486 KUHP mengenai kejahatan terhadap harta benda dan pemalsuan. Dan
B. Kelompok jenis kejahatan pasal 487 KUHP mengenai kejahatan terhadap orang. Dan adapun yang C. Kelompok jenis dalam pasal mengenai kejahatan, penghinaan, dan perhubungan dengan penerbitan atau percetakan yang diatur dalam pasal 488 KUHP. Antara kejahatan yang kemudian atau yang diulang dengan kejahatan yang terdahulu sebelumnya harus ada putusan hakim yang berupa pemidanaan tetap, dan putusan hakim itu tidak berupa penetapan. Dan yang ketiga, pidana yang dijatuhkan oleh hakim terdahulu haruslah berupa pidana penjara. Keempat, ketika melakukan pengulangan tindak pidana, tenggang waktunya belum lewat 5 tahun, yaitu dihitung sejak menjalankan untuk seluruhnya dan sebagian dari pidana yang dijatuhkan terdahulu dan sejak pidana penjara tersebut sama sekali telah dihapuskan. B. Belum lewat tenggang waktu daluarsa kewenangan menjalankan pidana penjara yang terdahulu. 2. Residiv pelanggaran diatur dalam buku 3 KUHP, yaitu ada 14 jenis pelanggaran yang merupakan alasan pemberatan. Pasal 489 kenakalan terhadap orang atau barang. Pasal 492 mabuk di muka umum. Pasal 459 memasang penangkap atau alat untuk membunuh binatang buas tanpa izin. Pasal 501 menjual dan sebagai berikut makanan atau minuman yang dipalsukan atau busuk. Pasal 512 melakukan pencaharian tanpa ada keharusan atau kewenangan. Pasal 516 mengusahakan tempat bermalam tanpa suatu register. Yang ketujuh, pasal 517 membeli dan sebagainya barang-barang anggota militer tanpa izin. Yang kedelapan, pasal 530 petugas agama yang melakukan suatu upacara perkawinan belum dinyatakan padanya bahwa berlangsungnya di muka pejabat catatan sipil telah dilakukan. Yang kesembilan, pasal 536 dalam keadaan mabuk berada di jalan umum. Yang ke-10, pasal 540 memperkerjakan hewan melebihi kekuatan. Yang ke-11, pasal 541 menggunakan kuda muatan yang belum tukar gigi. Yang ke-12, pasal 544 mengadakan sabung ayam di jalan umum tanpa izin. Yang ke-13, pasal 545 melakukan pencaharian sebagai tukang ramal. Yang ke-14, pasal 549 membiarkan ternaknya berjalan di kebun atau tanah yang terlarang. Syarat-syarat residiv pelanggar. Yang pertama, pelanggaran yang dilakukan harus sama atau sejenis dengan pelanggaran terdahulu. 2. Harus ada putusan hakim yang berupa pemidanaan. Yang ketiga, tenggang waktu pengulangannya belum lewat 1 tahun atau 2 tahun sejak adanya putusan pemidanaan. Adapun residiv di luar KUHP, yang pertama residiv kejahatan terhadap dalam beberapa tindak pidana khusus seperti narkoba dan lain-lain. Untuk pengulangannya yaitu umumnya mendapat pemberatan apabila sanksi pidananya berupa pidana penjara, maka pemberatannya ditambah sepertiganya. B. Untuk sanksi pidananya yang berupa denda, maka pemberatannya dikali 2. Yang kedua, residiv pelanggaran di luar KUHP terdapat dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 dan lain-lain dengan ketentuan pemberatannya yaitu tenggang waktu pengulangan beragam, yaitu ada yang 1 tahun dan ada yang 2 tahun. Untuk pemberatannya ada yang ditambah separuh, sepertiga, dan ada yang dilipat gandakan menjadi 2. Bab 5 tentang alasan hapusnya kewenangan menuntut dan menjalankan pidana part ke-1. Alasan hapusnya kewenangan menuntut. Yang 1, tidak adanya pengaduan pada delik. 2. Nebis indem. Yang ketiga, matinya terdakwa. Yang keempat, daluarsa. Yang kelima, penyelesaian di luar beracara. Yang keenam, adanya abolisi dan amnesti. Yang keenam, adanya abolisi dan amnesti. 1. Tidak adanya pengaduan pada delik aduan. Dalam buku 1 KUHP tidak adanya pengaturan khusus tentang delik aduan, melainkan diatur dalam buku 2 KUHP tentang kejahatan, sedangkan dalam buku 3 tidak dikenal adanya delik aduan. Macam-macam delik aduan. Delik aduan absolut dan delik aduan relatif. Adapun keistimewaan khusus delik aduan absolut, yang pertama, dalam delik aduan absolut yang diadukan adalah peristiwa hukumnya. Dan dalam delik
aduan absolut, pengaduannya tidak dapat dipisah-pisah. Artinya dengan adanya pengaduan berarti berlaku untuk semua pelaku kejahatan, walaupun tidak disebutkan satu persatu. Adapun keistimewaan delik relatif, 1. Dalam delik aduan relatif yang diadukan adalah orang-orang yang disangka telah melakukan tindak pidana. 2. Dalam delik aduan relatif pengaduannya dapat dipisahkan. Artinya pelaku atau peserta kejahatan tidak dapat dituntut apabila tidak disebutkan, jadi yang disebutkan saja yang menjadi pelaku tindak pidana. Siapakah yang berhak mengadu? Berdasarkan pasal 74 dan pasal 73 KUHP dapat disimpulkan bahwa yang berhak mengadu adalah mereka yang terkena kejahatan. Nebis indem diatur dalam pasal 76 KUHP. Istilah nebis indem nemo debs bis vexari yang berarti jangan dua kali yang sama. Dasar atau rasio dari asas ini adalah untuk menjaga martabat, untuk kepastian hukum bagi terdakwa yang telah mendapat putusan hakim. Adapun syarat-syarat nebis indem, ada putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Yang kedua, putusan yang dijatuhkan berlaku untuk orang yang sama. Yang ketiga, perbuatan yang dituntut kedua kali adalah sama dengan yang pernah diputus. Matinya terdakwa pasal 77 KUHP, kewenangan penuntut pidana menjadi hapus dengan matinya terdakwa. Bab 5 tentang alasan gugurnya hak untuk melaksanakan hukuman part kedua. Dalam KUHP yang pertama, matinya terdakwa pasal 83, daluarsa pasal 84 sampai 85. Adapun yang di luar KUHP ada amnesti, gerasi. Daluarsa menjalankan pidana hapus apabila 2 tahun mengenai semua tindak pidana pelanggan. Yang 5 tahun mengenai kejahatan yang dilakukan percetakan, ditambah 1/3 dan dari lamanya tenggang daluarsa bagi kejahatan lainnya. Pidana mati tidak ada daluarsa. Daluarsa menjalankan pidana dihitung esok hari setelah putusan hakim atau vonis dijatuhkan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.